Halo guys, kembali bersama saya, Petrus Jakub. Di video kali ini kita akan bahas nih mengenai tidak semudah itu Ferguson. Teman-teman, buat kalian nih, jangan menganggap sepele mengenai asuransi. Banyak orang yang menunda-nunda berasuransi, tapi ada juga orang yang kepingin banget masuk asuransi. Nah, biasanya nih ya, yang menunda-nunda berasuransi itu adalah orang yang merasa sehat. Tapi orang yang kepengen banget berasuransi itu biasanya juga nih ya, adalah orang yang sudah tidak sehat. Nah, di video kali ini kita akan bahas ada nih orang yang kepengen banget berasuransi tapi ternyata tidak semudah itu Ferguson. Di surat berikut ini teman-teman bisa perhatikan ini permohonan asuransi perorangan dan calon tertanggungnya ada dua. Kok bisa ada dua Pak Petrus? Betul. Jadi di produk asuransi kesehatan yang namanya SHCP Plus, singkatan dari Smart Healthcare Premier Plus, itu bisa ada lebih dari satu tertanggung. Jadi kalau kita mau mengasuransikan diri kita dan misalnya contoh orang tua kita dalam satu polis, ini bisa teman-teman. Nah, di sini hasilnya dituliskan bahwa setelah kami meneliti seluruh data dan dokumen yang ada, berdasarkan hasil penilaian underwriting ini adalah pihak yang menilai kelayakan seorang calon nasabah menjadi nasabah. Dengan sangat menyesal, kami sampaikan bahwa untuk calon tertanggung belum dapat kami terima. Nah, di sini dituliskan untuk satu nama tertanggung yang nomor 1 belum dapat kami terima atau ditangguhkan atau postpone untuk konsul dan terapi terkait hasil lab urin. Nah, untuk detailnya ini jujur belum ada informasi lebih lanjut karena baru seperti ini. Jadi pada saat kedua orang ini mau masuk asuransi ternyata dibutuhkan hasil tes medis dan mereka harus melakukan medical check up dan hasilnya ternyata tidak bagus mungkin ya. Dan di sini dituliskan untuk proses pengembalian premi yang telah Bapak bayarkan akan kami perhitungkan setelah kami menerima informasi kelanjutan proses aplikasi Bapak. Nah, apa yang terjadi dengan nomor 2 ini? Kalau nomor 1 ini kan kita udah lihat bahwa belum dapat diterima atau ditangguhkan atau postpone. Untuk tertanggung nomor 2 ini ternyata tidak jauh beda, tapi ini kabar baik bahwa nomor 2 ini masih diterima pemberitahuan hasil proses pengajuan asuransi kesehatan perorangan. Nah, di sini ada informasi bahwa ada nomor 1 dan nomor 2. Setelah melakukan analisa, maka kami dapat menerima pertanggungan dengan memberlakukan pertama adalah penambahan premi 25% dari premi dasar sehubungan dengan riwayat dislipidemia dan peningkatan kadar gula darah untuk calon tertanggung nomor 2. Lalu ada juga nomor 2 ini pengecualian permanen untuk segala perawatan dan atau pengobatan yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan hipertensi beserta seluruh komplikasinya untuk calon tertanggung yang ini nih, sehingga total premi per bulan menjadi segini, 2,5 juta. Nah, jadi untuk pengajuan ini hanya diterima yang nomor 2, namun ada persyaratan sebagai berikut. Preminya naik 25% dan ada pengecualian untuk hipertensi beserta komplikasinya. Di sini bisa kita lihat bahwa ternyata tidak semudah itu Ferguson untuk mendaftar asuransi. Kadang kita berpikir nanti-nanti saja deh kita berasuransi. Ternyata begitu kita sudah memiliki riwayat kesehatan yang kurang baik, tidak semudah itu Ferguson untuk mendaftar asuransi. Jadi kalau di bagian ini hanya memberikan informasi total premi yang harus dibayar, yaitu ada namanya ekstra premi 25%. Nah, menurut teman-teman bagaimana nih? Jujur saya kepingin banget ya semua orang itu bisa nih, semua yang mendaftar itu bisa diterima menjadi nasabah. Tapi kenyataannya sekali lagi tidak semudah itu Ferguson. Janganlah kita nunggu-nunggu sampai sakit baru mendaftar asuransi. Ada pepatah mengatakan lebih baik berasuransi 10 tahun lebih awal daripada terlambat 5 menit. Seperti
di komik berikut ini nih. Ketika masih sehat, ditawarin asuransi. Asuransi Pak, mumpung masih sehat. Besok-besok belum tentu masih ada kesempatan beli lagi Pak, kata seorang agen asuransi. Dan dijawab, maaf saya belum butuh, karena saya masih muda dan juga masih sehat. Kenyataannya begitu, sudah tidak sehat. Misalnya contoh, jantungnya bermasalah dan harus segera pasang ring. Tolong Pak, saya mau beli asuransi berapapun saya bayar. Ternyata asuransi yang menolak. Karena sudah sakit jantung itu nggak bisa beli asuransi lagi. Nah di sini saya koreksi dikit, bukan nggak bisa beli ya, tapi mungkin harus sehat dulu ya. Dan nanti yang menentukan bukan agen asuransi, tapi yang menentukan adalah pihak underwriting dari Allianz atau mungkin asuransi yang Anda ingin daftarkan. Nah, semoga melalui video ini kita semua boleh nih jadi semakin melek lagi mengenai asuransi, dan sekiranya video ini bermanfaat, boleh ya bagikan video ini kepada teman-teman kalian atau kerabat kalian yang sekiranya masih menolak asuransi. Sampai jumpa di video lainnya. Saya Petrus Jakub, Tuhan memberkati.